Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara online. Saya yakin dan percaya hari ini adalah hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi setiap kita. Oleh sebab itu jangan sia-siakan kesempatan yang ada pada hari ini. Kita mau datang pada Tuhan. Mari berikan hati yang terbaik. Mari siapkan seluruh keberadaan kita pagi ini di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan yang boleh kita terima sampai dengan hari ini. Itu bukan karena kuat gagah kehebatan kita, tapi karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang menjadi keadaanmu ketika kau datang ke tempat ini, biarkan Tuhan menjamah dan melawat setiap kita pribadi lepas pribadi pagi ini. Kami datang padamu Tuhan pagi ini Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Kami mau puji Engkau, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Atas segala kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Katakan Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Mari nyatakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita pujikan kembali pujian ini di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dia Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapanku. Hidupku
Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala. Biarlah kami menyembah-Mu pagi ini Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Mari angkat sembah-Mu pagi ini di hadapan Tuhan. Naikkan pujian-Mu, penyembahan-Mu bagi Allah yang setia dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami ada karena anugerah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, Kau yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari dengan segenap hati lebih lagi kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anugerah terindah di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara.
Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau, mari lebih lagi angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan Yesus. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidup. Mari panggil namanya. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau terbaris di dalam hidupku. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat karyamu yang mulia dalam hidup kami. Terima kasih kami terus merasakan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami boleh lewati Tuhan suka duka dalam hidup kami, semua karena kebaikan Tuhan. Pagi ini kami semua anak-anakmu datang Tuhan, kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami rindu menikmati pujian penyembahan pagi ini di rumah Tuhan. Bahkan kami rindu juga memberikan persembahan. Kami juga rindu mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah hari ini Tuhan, Engkau sendiri yang beracara di tengah-tengah ibadah kami. Engkau yang melawat setiap keadaan umat-Mu yang hadir Tuhan, maupun yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara online. Yang sakit boleh disembuhkan Tuhan, yang mengalami beban berat dan pergumulan Tuhan, biarlah Engkau memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami patahkan segala kuasa-kuasa yang jahat, yang bukan dari Tuhan, yang coba mengganggu jalannya ibadah kami. Dalam nama Yesus, kami siap memulai ibadah ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya Tuhan katakan amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Seberapa yang siap memuji nama Tuhan boleh lambaikan tangannya. Kasih tos dulu kepada sobat di kanan kirinya. Tidak perlu takut lagi sekarang, kita percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Inilah saatnya penuaian jiwa-jiwa Bapak Ibu Saudara. Ini tugas kita bersama. Siapkan diri kita, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia akan datang yang kedua kali menjemput kita semua. Amin. Haleluya. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama kita menyatakan pujian ini. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan,
Di belantara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Katakan, inilah zaman Yehezkiel, inilah zaman Yehezkiel. Tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hambamu Daud, baik pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuayan, besar ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Katakan, dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Kita percaya Tuhan kita telah ada sekarang dan dia akan datang. Amin Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita mau nyatakan yang telah ada, dan yang akan datang. Mari katakan, yang telah ada, yang akan datang. 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 Boleh angkat tangan sama-sama. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun, amin, dari Bukit Sion keselamatan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Boleh beri sorak-sorai buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Biarlah pujian kita, penyembahan kita pagi ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang pertama. Tapi sebelumnya kita akan bersatu dulu di dalam doa. Nanti Bapak Indra akan memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Bapa, setiap kasih setia-Mu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap minggu-minggu yang Kau berikan kepada kami, untuk setiap berkat dan anugerah-Mu Yesus. Dan sebentar Tuhan kami memberi persembahan Tuhan. Ajar kami memberi yang terbaik bagi-Mu Bapa. Biarlah persembahan ini menjadi dupa harum di hadapan-Mu Bapa. Kau berkati tangan-tangan yang memberi, Kau berkati mereka yang sudah mengelolanya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Baik Bapak Ibu Saudara, informasi tambahan Bapak Ibu Saudara yang rindu memberkati bazar kita juga bisa memasukkan persembahan di dalam amplop bazar yang tersedia. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kita naikkan pujian bersama kembali bagi Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya
berlindung padanya, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Puji Tuhan untuk persembahan yang boleh kita berikan pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya bagi kita Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita ambil waktu saat teduh sejenak pagi ini di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan yang lebih tahu cara untuk membuka jalan bagi kami Tuhan. Engkau Tuhan yang lebih memahami, Engkau Tuhan yang lebih mengerti cara untuk menolong hidup kami. Kami percaya, kami imani Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu pagi ini boleh menguatkan setiap hati kami Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari kembali katakan, Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih tahu Tuhan cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti ya Tuhan cara untuk menolong hidupku. Mari katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai,
menepati janji-janjimu. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara, katakan, ku percaya Kau Tuhan. Saya undang hambanya, pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya pagi ini seperti apa yang kami naikkan, pujian yang kami naikkan, kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah gagal dalam menepati semua janji dan rencana-Mu digenapi dalam setiap kehidupan setiap kami. Tuhan, pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, urapi setiap kami. Tuhan, urapi hamba-Mu, dan biarlah kami sama-sama boleh belajar kebenaran-Mu, dan terlebih kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 2, 3. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu sulit-sulit menafsirkan kata Ebenezer. Dan situ sudah ditulis artinya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu Saudara, seringkali hal ini memang digambarkan hanya sebatas peringatan mengenai pertolongan Allah kepada Israel. Hal ini tentunya tidak sepenuhnya salah, karena memang ceritanya demikian, Allah menolong bangsa Israel. Namun Bapak Ibu Saudara, ternyata di balik dari ungkapan Samuel, pernyataan Samuel tentang Ebenezer ini lebih dari sekedar bicara pertolongan Allah atas Israel pada saat itu. Ada sesuatu yang lebih dan sesuatu yang sangat penting. Ada pelajaran rohani yang bisa kita lihat di sana, yang bisa dibangun dari pernyataan Allah itu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu melihat cerita ini secara lengkap sampai kepada proses di mana Samuel mengucapkan kata Ebenezer. Ada satu rangkaian yang gak boleh kita pisahkan dan melihatnya hanya sebatas pertolongan Allah pada saat itu. Mari kita membuka 1 Samuel pasal yang keempat, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua. 1 Samuel pasal yang keempat, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, maksud saya ya, ayat 1 dan ayat 2, sorry. Dan perkataan Samuel sampai kepada seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira
4.000 orang di medan pertempuran itu. Bapak Ibu Saudara, kita mesti tahu yang pertama, Ebenezer itu bicara soal tempat. Bapak Ibu Saudara, Ebenezer itu bicara soal tempat. Dan kalau kita baca tadi, di situ adalah tempat di mana orang Israel berperang melawan orang Filistin. Tentu ini kisah yang panjang karena ditulis dari ayat 1 sampai ayat yang ke-22 Bapak Ibu Saudara, dan kita tidak perlu baca sepanjang itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara akan melihat kalau baca terus sampai ayat yang ke-22, Bapak Ibu Saudara akan melihat bagaimana orang Israel waktu kalah itu, Bapak Ibu Saudara, waktu kalah nih 40.000 orang mati. Mereka kemudian berpikir, wah kita berperang karena nggak ada tabut Allah. Maka mereka pulang ke Silo, ambil tabutnya, dan mereka berpikir kalau tabut Allah hadir di situ mereka pasti menang. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti baca, mereka justru tambah kalah Bapak Ibu Saudara. Setelah kalah, apa yang terjadi dalam peristiwa di pasal 4 ini? Israel bisa dikatakan kalah besar, kalah telak gitu ya. Anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas yang memimpin juga mati. Imam Eli yang adalah imam bagi mereka waktu tahu kabar itu mati juga. Dan mulai saat itu Israel berada di dalam masa kegelapan. Tabut Allah dirampas orang Filistin, dibawa pergi orang Filistin. Maka di dalam ayat ke-22 dari penutup pasal ini katanya, ditulis begini, katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang terjadi melatar belakangi peristiwa itu. Mereka sebenarnya dalam keadaan yang sangat terpuruk. Mereka dalam keadaan yang begitu tidak baik Bapak Ibu Saudara. Mereka kehilangan banyak hal. Bahkan ditulis di sini mereka kehilangan kemuliaan mereka sebab tidak ada tabut Allah di sana. Hilang Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi kita lihat kata Ebenezer menurut Samuel, sampai di sini Allah menolong kita, dan Ebenezer adalah tempat di mana mereka berperang. Bukannya menang, justru kalah. Mungkin ini adalah sebuah pertanyaan yang mungkin muncul loh. Harusnya kan menang. Harusnya kan menang nih. Tempat itu bukankah artinya Tuhan menolong? Kok justru tidak ada pertolongan Tuhan di sana? Di situ harusnya kalau ada tabut Allah, lambang Allah hadir, harusnya menang. Tapi faktanya justru kalah dan mengerikan Bapak Ibu. Pertanyaan ini tentu menjadi sebuah kunci untuk kita bisa menemukan maksud dari perkataan Samuel bahwa sampai di sini Allah menolong kita itu bicara soal sesuatu yang panjang bagi orang Israel, dan tidak hanya bicara soal peperangan yang dimenangkan di akhir dari cerita itu. Kita harus melihatnya secara berurutan, dan awal dari keadaan ini Bapak Ibu Saudara, mereka ada di dalam sebuah kehancuran. Mengapa hal itu bisa terjadi kepada umat Allah di tempat yang seharusnya mereka mendapatkan kemenangan besar Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca apa yang dilakukan oleh orang Israel mulai dari pasal yang kedua, bagaimana Imam Eli dan anak-anaknya memimpin bangsa itu, ada satu hal yang sangat mengerikan terjadi Bapak Ibu Saudara. Bangsa itu adalah bangsa yang tidak takut Tuhan, karena mereka hidup di dalam dosa. Imam Eli dan keluarganya tidak hidup dalam takut akan Allah. Di dalam pasal yang kedua, Hofni dan Pinehas itu sampai ditulis mereka mencemari bait Allah, tempat yang kudus dicemari oleh mereka. Mereka melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Bahkan Imam Eli yang seharusnya menjadi orang yang memimpin bangsa itu dengan takut akan Tuhan, justru kompromi dengan anak-anak mereka. Alkitab mencatat di dalam pasal yang kedua dan ketiga, mereka ada seorang nabi yang ditulis datang ke sana yang memperingatkan Eli dan berkata, kenapa engkau bermain loba atas bangsa ini? Kau berbuat curang kepada mereka. Kau menipu bangsa ini. Kau melakukan sesuatu yang keji, dan itu sebabnya tidak heran kalau bangsa itu ternyata hidup dalam penyembahan berhala.
Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam pasal yang ke-7 tadi, sebelum kita sampai kepada ayat yang ke-12 Bapak Ibu Saudara, pasal 7 ayat yang pertama itu adalah bicara bagaimana tabut Allah itu kembali. Ayat 1 berkata, lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan ini. Ini tabut Tuhan yang sudah kembali Bapak Ibu Saudara. Cerita ini terpotong karena ceritanya menceritakan tabut Allah di Filistin. Dan apa yang terjadi sejak tabut Allah ada di Filistin, justru orang Filistin mengalami malapetaka Bapak Ibu Saudara. Akhirnya dipulangin sama orang Israel. Nah, ketika mereka pulang sampai di tempatnya Abinadab, ayat yang ketiga, ini baru ayat 1 ya, ayat 2 tadi kita baca Israel mengeluh dan ayat 2 deh kita baca ya, 2 dan ayat yang ketiga Bapak Ibu Saudara ya. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Udah 20 tahun balik itu tabut. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh Israel, demikian jika engkau berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Bayangkan sudah 20 tahun tabut itu kembali, gak ada satupun dari mereka yang hidup dalam kebenaran. Mereka masih menyembah Allah asing, menyembah Baal dan Asitoret Bapak Ibu Saudara. Gambaran-gambaran kehidupan seperti ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan baik-baik. Karena saat ini Bapak Ibu Saudara, tentu kita tidak melihat berhala secara patung lagi, tetapi sebenarnya banyak berhala-berhala lain yang secara modern ada dalam hidup kita tanpa kita sadari. Dan jangan-jangan kita sudah tidak hidup lagi dalam nilai yang benar terhadap Allah. Dan kita sudah menjadikan sesuatu yang bukan Allah itu menjadi Allah atas hidup manusia. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita diperhadapkan dengan dunia yang sangat begitu canggih dan menarik hati. Dan tanpa disadari, nilai-nilai yang berkembang belakangan ini membuat orang hidup di dalam keegoisannya masing-masing. Mereka lupa tentang nilai-nilai kebenaran. Bicara soal moralitas Bapak Ibu Saudara, kita tidak lagi menunjukkan nilai sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Kita beribadah tetapi kita tidak bertuhan dengan benar. Kita tidak memiliki kehidupan yang baik. Bukan hanya sampai di situ, ternyata para pemuka agama yang harusnya jadi contoh dan teladan untuk hidup seperti apa yang diajarkan oleh nilai-nilai yang benar, ternyata juga hidup tergerus dengan nilai-nilai. Sehingga hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara soal apa yang benar dan apa yang salah, seringkali sifatnya begitu relatif. Kita tidak lagi punya ukuran dan standar untuk bicara apa yang benar lagi dalam kehidupan. Dan ini kita khawatirkan generasi-generasi ke depan yang begitu lebih canggih daripada hari ini. Apakah masih ada Tuhan, masih ada Allah yang mau disembah? Dan jangan sampai kita tersirap mata dengan dunia yang semakin menarik ini. Gereja tidak boleh kalah dengan dunia. Gereja harus bisa menegakkan kebenaran dan membawa orang-orang kembali kepada Tuhan, dan tidak lagi hidup dalam keadaan-keadaan yang tidak baik Bapak Ibu. Ebenezer bukan sekedar bicara mengenai pertolongan Tuhan dan kemenangan Israel Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca pasal yang ke-7 tadi Bapak Ibu Saudara, mereka kemudian bertobat kepada Allah ya. Ayat yang ketiga, ayat yang kelima, 4, 5, dan 6. Saya baca ayat yang ke-6 saja Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi ketika Samuel mengajak mereka kembali untuk hidup dalam kebenaran? Setelah berkumpul di Misbah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Misbah.
kami sudah berdosa di hadapan Tuhan. Mereka mulai sadar dan kembali kepada Allah. Mereka meninggalkan Baal dan Asitoret dan kembali kepada Allah. Di situ Samuel mengajar mereka kembali, membawa mereka kembali kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Disitulah letak kemenangan mereka. Dan ketika mereka kembali kepada Allah, mereka mengalami yang namanya kemenangan itu. Maka Bapak Ibu Saudara, makna kata Ebenezer sampai di sini Allah menolong kita. Di balik kalimat itu Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pertobatan dan komitmen yang sungguh untuk kembali kepada Allah. Jadi istilah Ebenezer sampai di sini, Tuhan menolong kita, adalah satu memiliki makna bukan hanya sekedar pertolongan Allah yang terjadi kepada mereka, tetapi bagaimana umat itu kembali kepada Allah. Bagaimana umat itu berbalik kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan menjadi Allah yang benar dalam kehidupan mereka. Mereka kembali kepada jalan-jalan yang Allah tetapkan. Dan inilah Bapak Ibu Saudara yang pagi ini saya mengajak kita semua untuk kembali kepada Tuhan, untuk hidup jangan di luar Tuhan, karena di luar Tuhan ada kehancuran. Allah telah menyelamatkan Israel dan mereka kembali kepada jalan-jalannya. Mereka berhenti dari dosa-dosa mereka. Maka Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab secara khusus Perjanjian Lama, ada satu konsep yang perlu kita pahami, bahwa tidak akan ada pemulihan tanpa pertobatan. Bapak Ibu Saudara, kembalinya kita kepada Allah, hidup di dalam kebenarannya Tuhan hari-hari ini merupakan satu hal yang sangat penting ketika kita ada di dalam dunia yang gelap ini, Bapak Ibu. Seperti tadi saya katakan, ukurannya tidak jelas, Bapak Ibu. Orang menganggap dirinya benar. Maka itu Bapak Ibu Saudara, yang bisa menunjukkan bahwa Allah itu hidup di dalam hidup kita adalah ketika kita menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Dan ini tantangan yang paling sulit, yaitu hidup benar di dalam dunia yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara, ketahuilah bahwa hanya ikan mati yang terbawa arus. Di laut kalau ikannya mati itu dia akan kebawa ombak. Tapi kalau ikan hidup Bapak Ibu, dia nggak akan kebawa ombak, dia akan melawan arus. Hanya ikan yang mati yang jadi asin di laut. Kalau ikan hidup dia tetap tawar walaupun ada di laut yang asin. Nah, hari ini kita ada di dalam lautan dunia yang begitu. Jangan sampai rohani kita mati. Sampai sini ada amin. Kalau rohani kita tetap hidup, kita menjadi orang-orang yang bisa bertahan dalam dunia yang gelap dan bersinar dalam dunia yang gelap. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu menjaga mata, hati, dan pikiran kita dari hal-hal yang sangat duniawi yang hari-hari ini terjadi. Tentu saya nggak punya banyak waktu untuk mengurai ini. Jadi makna Ebenezer yang pertama ini bicara soal pertobatan dan komitmen yang sungguh untuk kembali kepada Allah. Yang kedua Bapak Ibu, ternyata Ebenezer sampai di sini Allah menolong kita bukan bicara mengenai pertolongan Allah yang telah selesai. Dengan adanya tugu itu seakan-akan sudah selesai pertolongan Allah. Ya, Israel sudah menang, sudah kembali. Bukan Bapak Ibu. Ebenezer yang dibangun oleh Samuel sebagai tugu dan berkata sampai di sini Allah telah menolong kita. Ini bukan bicara mau pertolongan Allah yang selesai dalam kehidupan mereka, tetapi justru itu adalah awal dari sebuah pemulihan yang akan terus Tuhan kerjakan bagi Israel. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat 13-14 dari pembacaan kita, demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang-orang Israel merebut daerah-daerah sekitar dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Itu sebabnya ini bukan bicara soal pertolongan Allah yang berhenti sampai di sana, tetapi ini bicara soal pemulihan yang terus berlanjut dalam kehidupan mereka.
Allah mengembalikan otoritas atas Israel. Bapak Ibu Saudara, kalimat ini sangat menarik ya. Demikianlah orang Filistin, ayat 13, itu ditundukkan, bukan dikalahkan, ditundukkan. Ini bicara soal otoritas yang dikembalikan, Bapak Ibu Saudara. Dan mereka tidak lagi masuk ke daerah Israel, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya dikalahkan, Bapak Ibu Saudara, dan besok-besok perang lagi, tetapi sejak peristiwa itu mereka tidak berani lagi melawan Israel. Hidup Samuel. Tangan Tuhan hadir di tengah-tengah orang Israel untuk melawan orang Filistin seumur hidup mereka. Kota-kota yang diambil kembali kepada mereka, bahkan daerah-daerah sekitar mereka bisa rebut kembali, Bapak Ibu. Israel mendapatkan kota-kota yang telah mereka rampas, dan mereka hidup dalam kedamaian antara orang Israel dan orang Amori. Amori suku yang ada di wilayah Filistin. Itu ada damai. Mereka nggak berantem lagi. Ada damai sejahtera. Ada kedamaian antara mereka. Bapak Ibu Saudara, luar biasanya dampak dari pemulihan itu adalah, maksud saya dampak dari pertobatan yang benar kepada Allah itu adalah bicara soal pemulihan-pemulihan yang Allah kerjakan di dalam kehidupan. Bisa tidak mungkin ada pemulihan yang terjadi tanpa hati yang dibenarkan, hati yang kembali kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, saya percaya di dalam menjalani kehidupan kita yang begitu berat, tentu kembali kepada Allah ini bicara soal pertobatan hidup. Tetapi juga kembali kepada Allah ini bicara bagaimana kita benar-benar hidup benar di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, saya percaya di dalam menjalani kehidupan kita yang mungkin sukar, mungkin berat, ada tantangan, pergumulan. Saya percaya ketika kita hidup di dalam kebenarannya Allah, kita tetap hidup dalam takut akan Tuhan, kita tetap memegang firman, nilai-nilai kebenaran firman, kita melakukannya dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa pemulihan itu pasti terjadi dalam hidupmu. Bahkan engkau akan melihat hal-hal yang lebih dari hanya sekedar pertolongan Allah semata-mata dalam hidupmu. Engkau akan bisa melihat hal-hal yang lain. Seperti Allah mengerjakan ini kepada Israel, demikian pula Allah bisa mengerjakan kepada hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka hiduplah dalam kebenarannya Allah. Carilah Tuhan dalam kehidupan. Bersekutulah kepada Allah, jadikan Dia sumber kekuatan kehidupanmu. Amin buat firman Tuhan. Dari C apa dari D? Dari D. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, hanya Kau yang ku perlu. Ku perlu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, katakan ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, hanya Kau yang ku perlu. Ku perlu Tuhan. Katakan pegang tanganku Tuhan. Pegang tanganku, pegang tanganku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkatakan pegang tanganku Tuhan, pegang tanganku, pegang tanganku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkatakan dengar doaku Tuhan, dengar doaku, dengar doaku,
Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Mari kita tundukkan kepala sejenak, Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini? Engkau memiliki pergumulan, tantangan, dan masalah dalam kehidupan yang sudah lama mungkin Bapak Ibu Saudara gumulkan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk datang kembali kepada Allah. Mungkin sesuatu yang sudah Bapak Ibu Saudara gumulkan dan belum terjadi dalam kehidupan. Pagi ini saya percaya ketika kita kembali kepada Tuhan, kita menjaga hidup kita dan kita mau komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau mengakui mungkin ada sesuatu yang salah yang kita lakukan di hadapan Allah. Pagi ini mari kita kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan memanggil kita pulang kembali kepada jalan-jalannya. Percayalah bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan. Amin. Ada pemulihan. Amin. Dia bisa mengerjakan jauh dari apa yang kita bayangkan. Amin. Tapi Tuhan mau kita ada di dalam persekutuan dengan Dia. Sebab di luar Dia kita pasti binasa. Kita pasti hancur. Kembalilah Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penolong kehidupan kita. Dia yang menopang, Dia memegang tanganmu, Dia akan memberikan engkau kemenangan. Amin. Datanglah kepada Tuhan setiap kali engkau menghadapi pergumulan. Jangan mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan yang lain. Jadikanlah Dia satu-satunya kekuatanmu. Amin. Dia akan bekerja sesuai dengan kehendak dan caranya. Amin. Dan sesuai dengan waktunya pasti terjadi dalam hidupmu. Tuhan mengasihi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Dan Dia mau kita hidup di dalam kebenarannya. Pagi ini jika kita datang kepada Tuhan, mari kita bawa hidup kita dan hati kita di hadapan Tuhan secara sungguh-sungguh. Dan saya percaya Tuhan menjawab doa Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak keberatan, mari kita angkat tangan kita dua-dua kepada Tuhan dan katakan, Tuhan pegang tanganku, dengar doaku. Pegang tanganku, pegang tanganku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Dengar doaku Tuhan, dengar doaku, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkatakan, dengar doaku Tuhan, dengar doaku, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui. Beri, mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, nyatakan kepada Tuhan, katakan, dengar doaku, dengar doaku. Pagi ini Tuhan kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mengakui Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Mari pegang tangan kami. Engkau mendengar doa kami pagi ini Tuhan. Haleluya. Katakan, pegang tanganku Tuhan, pegang tanganku, pegang tanganku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat
umat-Mu. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami angkat tangan kami dan hati kami. Kami menyadari Tuhan, kami perlu Engkau dalam hidup kami. Ya Tuhan. Engkau tahu kehidupan setiap umat-Mu. Tuhan, hamba berdoa buat mereka pagi ini, berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, berikan mereka kekuatan yang baru daripada Tuhan. Amin. Pagi ini Amin. biar Roh Kudus Engkau hadir dalam hidup mereka, memberikan mereka kekuatan yang baru Amin. untuk mereka tetap melangkah dalam kehidupan. Ya Mereka tetap Tuhan. melangkah menghadapi setiap tantangan dan pergumulan mereka. Amin. Tuhan, mereka tetap menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Bahkan melewati setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, mereka semakin kuat di Yes. hadapan Tuhan dan Ya mereka Tuhan. boleh mengalami Engkau secara pribadi. Amin. Iman mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Tuhan, mereka milik-Mu, kepunyaanmu Tuhan. Ya Tuhan. Umat yang Tuhan telah tebus, Tuhan, hamba berdoa Tuhan menopang hidup mereka, Amin. menolong mereka, menjaga mereka. Amin Tuhan, Tuhan. mereka milik-Mu, kepunyaanmu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Amin. duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap dekat kepada Tuhan, jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Andris Yosua, yang sudah menjadi alat dan berkat buat kita. Terima kasih. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kembali, selamat memberi dengan sukacita. Kita naikkan pujian kembali. Bersyukurlah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Akan mendengarkan dan melihat warta jemaat minggu ini. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah saat ini maupun ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andris Yosua yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan Yesus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Berita duka cita. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga almarhum Bapak Pendeta Madya Dr. Andes Yohanes Sapia MTH, suami dari Ibu Anggia Wijoyo, Papa dari Bapak Jofri dan Agnes Sapia, kakak dari Ibu Pendeta Madya Amelia Diana Sapia, dalam usia 68 tahun pada hari Senin 20 Maret 2023. Almarhum telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir pada hari Rabu 23 Maret 2023.
Gembala, hamba Tuhan, pengurus aktivis, dan seluruh jemaat menyatakan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dan mendoakan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus bagi keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya kami akan menginformasikan jadwal ibadah sepekan. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 30 Maret 2023 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pengurapan pada hari Jumat 31 Maret 2023 pukul 18.30 di Ruko Gerahaniaga. Seluruh pelayan Tuhan, pengurus dan jemaat diharapkan kehadirannya. Ibadah raya pada hari Minggu 2 April 2023 disertai dengan perjamuan kudus akan diadakan sebanyak 3 kali pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 pagi bertempat di Ruko Gerahaniaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Mohon perhatian jemaat. Mohon bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan untuk memarkir kendaraan di Gedung Geraha Pena mengingat lahan parkir yang terbatas dan tidak memarkir kendaraannya di area sekitar salon dan termasuk di pinggir jalan. Ibadah Jumat Agung diadakan pada hari Jumat 7 April 2023, diadakan sebanyak 3 kali ibadah, pukul 7.30, 9 dan 11 di Ruko Gerahaniaga, disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah agar mendaftarkan diri melalui WA Grup Info GBI. Ibadah Paskah diadakan pada hari Minggu 9 April 2023 diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, 9 dan 11 di Ruko Gerahaniaga. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah agar mendaftarkan diri melalui WA Grup Info GBI. Gereja memiliki beberapa konten rohani yang ditayangkan di YouTube GBI Ruko Gerahaniaga. Untuk itu, kami menghimbau Bapak Ibu untuk dapat mensubscribe dan memfollow akun sosial media gereja yang tertera di bawah ini. Ibadah ulang tahun WBI yang ke-18 tahun telah dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Maret 2023. Terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pencarian dana basar kita, kami mengadakan penjualan makanan dan minuman di depan. Mohon partisipasi jemaat. Tim doa menyediakan form permohonan doa. Bapak Ibu dapat mengisinya dan mengembalikan ke kotak permohonan doa yang disediakan di depan. Gerakan minimal Rp2.000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu dapat berpartisipasi dengan memasukkan dalam kotak gerakan 2.000 yang disediakan di depan. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Gerahaniaga dapat menyalurkan melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Gerahaniaga dapat menghubungi nomor WA 0813-9987-8599. Demikian warta gereja hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, atas nama keluarga besar Sapia Wijoyo, kami mengucapkan terima kasih buat support dan dukungan yang diberikan kepada kami dan keluarga besar kami. Mulai dari hari pertama kakak saya meninggal sampai dengan dia dikubur, saya melihat bagaimana Bapak Ibu mensupport kami dengan perhatian. Kiranya Tuhan memberkati semua yang Bapak Ibu lakukan kepada kami. Lalu tolong doakan juga, kita akan berdoa bersama-sama buat Ibu Anggia, istri dari Pak Yohanes yang saat ini dalam kelemahan tubuh masih ada sedikit sakit ya di bagian perutnya. Ya, kita berdoa biar Tuhan terus memelihara dan menyertai keluarga ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, naikkan pujian yang tadi. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami sungguh memerlukan Engkau Tuhan dalam seluruh jalan hidup kami. Hanya Tuhan yang kami perlu. Ya Tuhan, Tuhan, dengar doaku Tuhan. Dengar doaku Tuhan. Dengar doaku
Ya Tuhan, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Katakan, pegang tanganku Tuhan, pegang tanganku, pegang tanganku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Sekali lagi katakan, pegang tanganku Tuhan, pegang tanganku, pegang tangan kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang hari ini bersama-sama berkumpul dan mengharapkan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Mari berkati kami Tuhan, berikan kami berkat dari Tuhan. Jangan Tuhan lalui, berikan kami berkat-Mu Tuhan, berkat yang sempurna dari Bapa. Kami akan terima berkat yang sempurna itu yang datangnya dari Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bawa keluarga dari Ibu Anggia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sertai, Engkau beri kesehatan yang baik. Amin. Engkau Allah sumber penghiburan dan kekuatan yang akan menghibur dan menguatkan keluarga ini. Amin. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami ada dalam rencana Tuhan. Dan yang kami tahu rencana Tuhan adalah rencana yang paling baik dalam hidup kami. Amin. Karena itu kami bersyukur buat segala sesuatu yang telah kami lalui. Begitu juga yang saat ini sedang dilalui oleh keluarga dari Ibu Anggia Sapia Wijoyo. Terima kasih Bapak. Tuhan juga memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami tetap bawa bangsa kami ke dalam tangan Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memulihkan bangsa ini. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Bapak Ibu, arahkan hidup hatimu dan terima berkat Tuhan. Hai anakku, jangan engkau melupakan ajaranku, dan biarkanlah hatimu memerintah perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami terima berkat yang sempurna dari Bapa bagi kami dan bagi keluarga kami. Kami tetap diberkati dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan pimpinan Tuhan ada dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.